Shalom, saudara dikasih Tuhan. Selamat kita bertemu kembali di dalam renungan Words of Wisdom. Saudara, pagi hari ini firman Tuhan berjudul Tahu Diri. Yesaya pasal 1 ayat 3. Lembu mengenal pemiliknya tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungannya yang disediakan tuannya tetapi umatku tidak memahaminya. Saudara dikasih Tuhan, salah satu karakter orang pada akhir zaman adalah tidak tahu diri atau tidak tahu berterima kasih. Itu dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 2. Banyak orang yang tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Bahkan cenderung seringkali berkhianat dan menikam dari belakang. Nah, inilah karakter manusia pada akhir zaman. Nah, saudara, demikian pun dengan orang Israel, saudara. Dikatakan bahwa orang Israel yang sudah banyak ditolong oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, mereka dibebaskan dari perbudakan, mereka dipelihara oleh Tuhan sedemikian rupa. Tetapi mereka tidak tahu berterima kasih, tidak tahu diri bahwa Tuhan sudah melakukan banyak hal kepada mereka, sampai Tuhan mengumpamakan mereka, menyamakan mereka, mempersonifikasikan mereka dengan binatang. Dikatakan lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahami. Jadi lembu saja mengenal palungan. Keledai, binatang yang dikatakan paling dungu, memahami. Nah, tetapi umat Israel tidak memahami Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada sebuah kisah seorang bendahara dalam kerajaan melakukan korupsi. Maka bendahara itu akan dihukum oleh raja, yaitu akan dimasukkan ke dalam kandang anjing-anjing raja yang terkenal ganas dan galak, yang dapat mencabik-cabik siapapun yang masuk di dalam kandang itu. Tetapi raja memberi kesempatan untuk bendahara ini 10 hari supaya dia bisa bersama-sama dan keluarganya. Nah, waktu yang 10 hari ini dipakai oleh bendahara raja ini. Bendahara raja ini datang kepada pegawai raja yang biasa memberi makan kepada anjing-anjing itu. Dia berkata kepada pegawai raja itu, izinkan aku selama 10 hari untuk memberikan makan anjing-anjing ini karena aku tidak ada pekerjaan. Lalu pegawai ini memberi kesempatan, silakan. Lalu selama 10 hari ini raja-raja ini bendahara raja ini memberi makan anjing-anjing itu. Tibalah waktunya, hari yang ke-10 waktunya bendahara ini akan dieksekusi. Lalu prajurit memasukkan dia ke dalam kandang anjing. Tapi apa yang terjadi? Anjing-anjing itu tidak ada yang menggigit bendahara ini. Anjing-anjing itu malah menjilat-jilat dan ekornya bergoyang-goyang. Tanda bahwa dia tunduk, taat, bahwa dia tidak menyerang bendahara ini. Nah, saudara, apa yang dapat kita belajar dari sini? Anjing yang galak itu cuma 10 hari orang ini memberi makan, dia sudah tahu berterima kasih kepada orang ini. Nah, saudara, Israel tidak tahu berterima kasih. Beratusan tahun mereka mengalami pemeliharaan Tuhan, tetapi dia tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Biarlah saudara dan saya jangan menjadi orang seperti Israel, tapi kita harus menjadi anak Tuhan yang tahu diri, tahu berterima kasih. Nah, bagaimana kita caranya berterima kasih kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah begitu baik. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Bagaimana kita cara menyatakan, membalas segala kebaikan Tuhan? Yang pertama, saudara tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua, tetap rajin beribadah kepada Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan yang keempat, tetap semangat memberitakan, menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain. Sebagai bukti bahwa kita tidak lupa akan kebaikan dan pemeliharaan
Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pagi ini. Berkati anak-anak-Mu yang telah mendengar kebenaran firman-Mu. Berkati apapun yang mereka kerjakan hari ini, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.